kepada pemerintah untuk memberikan arahan kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara agar bersikap netral dan tidak mempersulit salah satu calon, baik itu pilpres maupun pileg. Dan itu kami rasakan bukan hanya sekali, udah berkali-kali. Last minute izin dibatalkan secara sepihak. Ini adalah negeri merdeka yang semua memiliki hak yang sama untuk menjalani proses kampanye. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), lalu Gita Aryadi angkat bicara seusai dituding tak memberi izin acara dialog, desak Anies di Taman Budaya Kota Mataram, NTB, pada Selasa tanggal 19 Desember tahun 2023. Acara tersebut dihadiri oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dalam rangkaian kampanyenya di Lombok, NTB. Lalu Gita mengaku bingung. Ia tak pernah mendapat informasi soal pengajuan penggunaan Taman Budaya sebagai lokasi kampanye. Saya tidak pernah baca suratnya, kata lalu Gita saat dikonfirmasi via WhatsApp pada Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023. Anies memang jago kalau soal pidato. Tapi kemampuan pidato ini nggak didukung kemampuan bekerja dan memimpin secara real di lapangan. Kata-kata Anies memang membuat orang terbuai dan seakan yakin dengan ucapan dan janjinya. Namun dia tidak berpijak pada tindakan nyata. Dan masyarakat sekarang, apalagi generasi muda, sudah sangat paham. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Nomor urut 1 Anies Baswedan bilang begini soal acara desak Anies yang seharusnya diselenggarakan di Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Barat mendadak dibatalkan secara sepihak. Rupa-rupanya Capres besutan Koalisi Perubahan ini mengaku tidak hanya kali ini saja ia mendapatkan penolakan secara sepihak, tapi sudah berkali-kali, kata Anies. Ini adalah negeri merdeka yang semua memiliki hak yang sama untuk menjalani proses kampanye. Sebab apabila ada pelaku ASN yang tidak netral, diberikan sanksi. Maka itu bagian dari peringatan kepada ASN lainnya untuk patuh sebagai informasi acara desak Anies yang rencananya diselenggarakan di Taman Budaya Provinsi NTB terpaksa dipindah ke Kafe Sosial Pejuang tak segan-segan. Ex-Gubernur DKI Jakarta ini pun meminta kepada pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada ASN yang tidak patut terhadap netralitas. Menurut Anies, ini bukan praktik yang sehat kendati Anies membela diri melakukan kampanye di tempat terbatas, bukan di tempat terbuka. Sehingga besar kemungkinan izin untuk berkampanye besar tapi ternyata usut punya usut. Penolakan acara desak Anies tersebut adalah alasannya. PJ Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, lalu Gita Aryadi pun angkat bicara. Seusai dituding tidak memberikan izin acara dialog desak Anies di Taman Budaya Kota Mataram NTB. PJ Gubernur lalu Gita mengaku tidak pernah membaca surat terkait izin secara tersebut. Gita malah bertanya balik, ia mempertanyakan kepada siapa panitia acara mengirimkan surat izin permohonan penggunaan Taman Budaya untuk acaranya Anies tersebut. Lalu belum memberikan komentar soal apakah Taman Budaya dapat dijadikan sebagai lokasi kampanye, sebab di tempat terpisah Anies mendapatkan izin melaksanakan kampanye di Goruridam, Mataram yang notabene juga merupakan fasilitas publik. Ya elah Nis, ngambung-ngambung gak jelas, ternyata belum izin ya. Emang agak lain ya Capres nomor urut 1 ini. Dari dulu, kerjanya play victim mulu soal tersakiti untuk menarik simpati. Ternyata kedoknya malah terbongkar. Ya minimal izin dulu dong yang benar. Pak, ikuti tata caranya, jangan langsung ngegas, bawa-bawa nama demokrasi. Apa yang dikatakan oleh Capres 01 itu sangat bernada play victim. Oke, jika itu dianggap Anies merupakan pelemahan demokrasi, tapi benar, enggak panitia acaranya Anies sudah izin dengan benar atau belum. Lakukan, lupakan sebuah kemungkinan kelompok yang mana yang paling pintar, bikin isu teriak dizolimi. Lalu bikin narasi yang sesuai kepentingannya dan kelompoknya. Ingatkan, insiden pelemparan telur busuk di Aceh itu sudah cukup jadi teaser film. Izin di Aceh ditolak, play victim kendala di Riau.
juga play victim. Anies dipermasalahkan naik jet pribadi, play victim. Ada telur busuk, play victim. Lama-lama kok jadi kayak mantan presiden prihatin mangkrak, kayaknya mau lewat rekornya deh dengan safari politik ini. Sebenarnya Anies ingin muncul tapi malah terpukul. Banyak pihak menilai safari politik Anies ini adalah untuk bentuk penebaran kelicikan dan janji palsu. Nomor urut 1 Anies Baswedan bilang begini soal acara Desak Anies yang seharusnya diselenggarakan di Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Barat mendadak dibatalkan secara sepihak. Rupa-rupanya capres besutan koalisi perubahan ini mengaku tidak hanya kali ini saja ia mendapatkan penolakan secara sepihak, tapi sudah berkali-kali, kata Anies. Ini adalah negeri merdeka yang semua memiliki hak yang sama untuk menjalani proses kampanye. Sebab apabila ada pelaku ASN yang tidak netral diberikan sanksi, maka itu bagian dari peringatan kepada ASN lainnya untuk patuh. Sebagai informasi, acara Desak Anies yang rencananya diselenggarakan di Taman Budaya Provinsi NTB terpaksa dipindah ke Kafe Sosial Pejuang tak segan-segan. Ex-Gubernur DKI Jakarta ini pun meminta kepada pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada ASN yang tidak patut terhadap netralitas. Menurut Anies, ini bukan praktik yang sehat, kendati Anies membela diri melakukan kampanye di tempat terbatas, bukan di tempat terbuka. Sehingga besar kemungkinan izin untuk berkampanye besar, tapi ternyata usut punya usut. Penolakan acara Desak Anies tersebut adalah alasannya. PJ Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, lalu Gita Aryadi pun angkat bicara. Seusai dituding tidak memberikan izin acara dialog Desak Anies di Taman Budaya Kota Mataram NTB, PJ Gubernur lalu Gita mengaku tidak pernah membaca surat terkait izin secara tersebut. Dugita malah bertanya balik, ia mempertanyakan kepada siapa panitia acara mengirimkan surat izin permohonan penggunaan Taman Budaya untuk acaranya Anies tersebut. Lalu belum memberikan komentar soal apakah Taman Budaya dapat dijadikan sebagai lokasi kampanye, sebab di tempat terpisah Anies mendapatkan izin melaksanakan kampanye di Goruridam, Mataram yang notabene juga merupakan fasilitas publik. Ya elah Nis, ngambung-ngambung gak jelas, ternyata belum izin ya. Emang agak lain ya capres nomor urut 1 ini. Dari dulu kerjanya play victim mulu soal tersakiti untuk menarik simpati. Ternyata kedoknya malah terbongkar. Ya minimal izin dulu dong yang benar. Pak, ikuti tata caranya, jangan langsung ngegas bawa-bawa nama demokrasi. Apa yang dikatakan oleh capres 01 itu sangat bernada play victim. Oke, jika itu dianggap Anies merupakan pelemahan demokrasi, tapi benar, enggak panitia acaranya Anies sudah izin dengan benar atau belum? Lakukan, lupakan sebuah kemungkinan kelompok yang mana yang paling pintar bikin isu teriak dizolimi, lalu bikin narasi yang sesuai kepentingannya dan kelompoknya. Ingatkan, insiden pelemparan telur busuk di Aceh itu sudah cukup jadi teaser film. Izin di Aceh ditolak, play victim. Kendala di Riau juga play victim. Anies dipermasalahkan naik jet pribadi, play victim. Ada telur busuk, play victim. Lama-lama kok jadi kayak mantan Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.